Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Upah Mengikuti Yesus, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 10 ayat 28, 29a dan 30c. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Injil meninggalkan rumahnya akan menerima hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin." Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika menyimak perkataan Petrus, saya bertanya, apakah ini sebuah protes atau sebuah pertanyaan? Kalau saja yang dituju olehnya, saya akan berkata kepada, "Maksudmu apa?" Tetapi Tuhan Yesus sudah tahu arah pernyataan Petrus ini. Mau dibawa kemana kami ini? Kami ini sudah mengikuti Engkau, Tuhan Yesus. Untuk apa yang sudah kami kerjakan selama ini? Kami ini sudah mengorbankan segala sesuatu hanya untuk mengikuti Engkau. Apa upah kami? Kira-kira begitulah maksud pernyataan Petrus. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Injil meninggalkan rumahnya dan segala sesuatunya akan menerima hidup yang kekal." Mengikuti Yesus alasannya harus jelas. Untuk apa mengikuti Yesus? Ikut ramai atau ikut-ikutan? Tuhan Yesus menyelipkan suatu motivasi dalam jawabannya hari ini. Karena Injil. Apa itu Injil? Yaitu kabar sukacita keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia dari dosa-dosa mereka. Saudara-saudari terkasih, dalam refleksinya Santo Paulus menulis dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, "Aku memberitakan Injil tanpa upah." Sudah bisa memberitakan Injil saja itu sudah berkat yang luar biasa. Ketika seorang teman bertanya kepadaku, "Anda kelihatannya sangat bersemangat menulis renungan untuk Lumen 2000. Memang ada untungnya untuk Anda?" Saya menjawab hanya dengan mengutip kata-kata Santo Paulus, karena sesungguhnya saya juga tidak tahu mau ngomong apa. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil.
1 Korintus 9 ayat 18. Temanku itu terdiam dan menjawab WA aku dengan tanda jempol. Santo Petrus bertanya sesungguhnya kepada Tuhan Yesus tentang upah apa yang akan diperolehnya dengan mengikuti Yesus. Tidak demikian dengan Santo Paulus. Ia sudah merasa tersanjung dan terberkati ketika Yesus menampakkan dirinya kepadanya dan telah menjadikan dia alat di dalam tangannya untuk menjadi pewarta keselamatannya. Saudara-saudari terkasih, tentu saja saya tidak ada yang salah dengan keinginan tahu Petrus tentang upah yang akan diterimanya dengan mengikuti Tuhan Yesus. Bahkan tentang hal ini, Santo Paulus sendiri menegaskan bahwa setiap pekerja patut mendapat upah. Katanya dalam suratnya yang pertama kepada Timotius, penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, seorang pekerja patut mendapat upahnya? 1 Timotius bab 5 ayat 18 dan Lukas bab 10 ayat 7. Begitulah dua sikap seorang beriman yang secara serius mau melayani Tuhan dengan memberitakan Injilnya. Namun, setiap orang Kristen adalah seorang pengikut Kristus. Dan karena nama Kristus itulah mereka disebut orang Kristen. Seorang pengikut Yesus adalah orang memikul salibnya setiap hari, menyangkal dirinya, dan mengikuti Yesus. Upahnya adalah bukan emas, bukan perak, dan bukan permata, melainkan kehidupan yang kekal. Bagi mereka yang mendewa-dewakan keduniawian di bumi ini, janji Tuhan itu tidak memiliki makna apa-apa. Tetapi bagi mereka yang menyadari dan link bahwa hidup di dunia ini cuma mampir ngombe atau berhenti sejenak untuk minum, maka orang itu akan berjuang untuk membangun hidup baik untuk kehidupan yang akan datang. Filosofi orang Jawa ini masuk dalam kriteria positif bahwa seorang Kristen harus memaknai hidupnya dengan mewartakan Injil melalui kesaksian hidupnya, perilakunya, dan perkataannya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus berkata lengkap begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Apa yang hilang dan dipersembahkan untuk Allah akan diganti 100 kali lipat. Dengan mengikuti Yesus, seseorang akan menerima hidup yang kekal. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga,
dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, itulah yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Mungkin masih ada tanya dalam hati kita, seperti Petrus, apa yang akan aku peroleh? Atau Anda akan bersikap seperti Paulus, upahku bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, sebab Tuhan sudah menyediakan upah bagiku, yaitu hidup yang kekal, dapat memandang wajah Allah dari muka ke muka. Itulah kegenapan kerinduanku, berbahagia bersama Allah dan memandang wajahnya yang mulia. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku akan siap sedia mewartakan Injil Tuhan dalam hidupku sehari-hari? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur bahwa kami telah Kau berkati dan Kau panggil menjadi pengikut Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Berilah kami semangat untuk mewartakan Injil-Nya dalam hidup kami setiap hari, demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.